Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Minggu, salam tim nasional Garuda di dada. Ya, kembali di channel Bung Harpa. Di video kali ini, gue akan mengupdate terkait dengan baru saja dilangsungkannya konferensi pers dari menjelang perhelatan Piala Asia Under 23 di Qatar tentunya. Tadi kira-kira berlangsung mungkin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kurang lebih ya, setengah 4 sore waktu sini. Jadi waktu Qatar itu 1, 2, 3 sekitar jam setengah 12 siang. Jadi kalau di Qatar itu biasanya preskon dilangsungkan, kalau dari pengalaman yang di Piala Dunia yang senior, Piala Asia yang senior kemarin itu sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang. Jadi sekitar jam 3 sampai jam 4 sore waktu sini ya. Dan karena ini mungkin nggak ngerti ya, seperti karena mungkin ini kelas usia, jadi tadi preskon itu dilangsungkan sekaligus 4 pelatih dari grup A. Mungkin sebagian dari kalian juga menonton langsung jalannya atau berlangsungnya konferensi pers yang dihadiri oleh 3 pelatih dari keempat pelatih dari keempat tim. Dan tentunya kita akan fokus membahas pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pelatih tim nasional kita, tim nasional U23, yaitu Sintayong. Mungkin agak sedikit gua sayangkan sebelum nanti kita akan ke materi, yaitu kelihatannya memang yang datang atau hadir atau meliput tim nasional U23 kita kali ini di Qatar itu tidak sebanyak yang senior kemarin. Yang senior kemarin di luar gua itu ada dari Kompas, dari Antara, dan juga dari satu gue lupa ya, ada sekitar 5 atau 6 bahkan, ada dari Kumparan, dari Detik, jadi ada bahkan 7 mungkin ya, walaupun ada yang bergelombang datangnya, sehingga lontaran pertanyaan itu dalam rangka untuk menguliti, untuk mencoba membedah sedikit ya situasi terakhir, bukan melulu taktik dan strategi ya, karena biasa ini sangat terbatas pelatih dalam membocorkan masalah ini. Tapi ya hal-hal seperti update seperti Hapner misalnya, kapan dia bergabung, lalu kemudian juga terkait dengan siapa misalnya pemain yang cedera atau yang sudah pulih dan sebagainya. Nah ini yang kelihatannya tidak terlalu bisa dimaksimalkan di kesempatan tersebut. Dari yang gue tadi ikutin hanya ada satu pertanyaan dari itu juga kayaknya media internalnya timnas ya, gue nggak terlalu tahu ya, with all due respect ya, mohon maaf ya, pertanyaannya juga sangat general. Jadi biasanya selalu itu ditanya bagaimana persiapannya, jadi jawabannya pun pelatih atau pemain itu biasanya template dan itu aja gitu ya. Jadi biasanya kalau ini juga mungkin kita share dalam situasi seperti itu, kesempatan emas, kita harus benar-benar seperti sniper. Jadi mengikuti alur ceritanya secara detail. Padahal kan banyak ya, kalian juga banyak yang tahu kan isu-isunya. Sehingga dari situ pertanyaan itu bisa tajam. Kemudian juga bisa mungkin mewakili keluh kesah atau kepenasaran fans terkait dengan tim nasional kesayangan kita. Tapi oke, leave it alone. Kita akan, atau gue akan membagikan ke kalian ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan yang dilontarkan oleh katakanlah media tadi, seorang penanya, gue nggak tahu dari mana, yang berbahasa Indonesia. Jadi seperti yang gue bilang tadi, pertanyaan pertama dibuka dengan bagaimana persiapan mental. Ya memang ini agak lumayan inilah soal mental ya, bagaimana gesturnya segala macam. Sebenarnya jawaban dia itu terafirmasi dari video-video yang mungkin kita lihat cuplikannya ketika timnas turun dari bandara di Qatar berapa hari lalu, hari Rabu ya, mereka tiba di Qatar. Kemudian juga suasana penerimaan KBRI di sana yang juga sangat luar biasa. Kemudian dari Ultras Garuda Qatar ya, yang sekali lagi gue berkali-kali mengucapkan terima kasih buat kalian. Jadi salah satu pengorbanan yang real yang dilakukan oleh teman-teman diaspora di sana dan menjadi backbone dari perjuangan tim nasional kita, baik senior maupun juga U23 nanti. Kemudian juga kita lihat secara suasana tim sangat cair. Kita masih ingat bagaimana Sintayong kemarin pas Lebaran membagikan THR, suasananya juga enak, bukan soal duitnya tapi soal vibes-nya. Jadi kalau gue lihat apa yang dijawab oleh Sintayong itu memang mencerminkan juga apa yang bisa kita intip dari sosial media yang katakanlah beredar ya di mana-mana. Jadi dia mengatakan gini,
dia menekankan kepada lawan perdana kita yang memang berat ya, status tuan rumah Qatar itu. Dia mengatakan begini ya, kurang lebih ini gue artikan dari pernyataan dia yang ditranslatekan ke bahasa Inggris oleh salah seorang asistennya, mungkin kalian tahu ya, yang pelatih fisik juga itu, karena dia bisa bahasa Inggris dan bahasa Korea tentunya. Jadi dia mengatakan Qatar itu tuan rumah. 2019 mereka meraih, sejak 2019 mereka meraih dua ada trofi, gua nggak ngerti trofi apa ya, mungkin trofi kelas usia, dan mungkin yang senior ya, maksudnya senior. Dia menuju ke sana, jadi harusnya U23-nya juga bagus. Jadi logikanya kalau seniornya itu berjaya, ya juniornya berarti kan berjalan begitu ya. Dan dia mengatakan perlu menanamkan kepercayaan diri kepada para pemain, dan itu sudah dilakukan. Tapi juga jangan terlalu memberikan pressure. Nah ini yang gue mengatakan tadi, suasana dari cuplikan-cuplikan video itu kelihatan para pemain itu cukup rileks, cukup lepas lah. Jadi terafirmasi dari ucapan ataupun statementnya Sintayong dengan suasana tim yang bisa kita lihat dari Rafael, wajah-wajah Rafael Strike, Ramadhan Sananta, mereka sangat rileks. Ini penting teman-teman ya. Dalam suatu turnamen itu sudah bukan masalah fisik lagi sebenarnya, atau taktik pasti oke lah ya. Tapi masalah bagaimana justru pemain itu bisa tenang, bisa fokus, sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, sedikit teman-teman ya, sebelum gue lanjutkan, ada 2 lagi statement yang dikeluarkan. Mungkin kalian masih ingat ya, bagaimana kalian baca di bukunya Andrea Pirlo tuh yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Jadi menjelang final Piala Dunia 2006, justru mereka itu, atau dia itu, Andrea Pirlo malah bermain bermain PS gitu ya, Winning Eleven atau WE, saat mereka menjelang final melawan Prancis. Jadi suasana seperti ini yang kita harapkan dan kelihatannya sudah terjadi di tim nasional. Jadi lebih rileks, lebih tenang, bukan berarti nggak serius ya. Sehingga yang itu gue bilang tadi, mereka bisa menjalankan instruksi pelatih dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Qatar nanti ya. Oke, yang kedua ditanya soal tanpa Bagot dan Nathan dan Hapner juga nanti kayaknya akan atau very likely akan nyusul ya. Ya, kita tahu Nathan tidak dilepas, kemudian juga Bagot juga sama nggak dilepas, dan Bagot kemarin nyetak gol ya, membela timnya Bristol menang 3-1. Ya, ini memang bisa dilihat dari 2 sisi teman-teman. Pertanyaan ini bagus ya. Jadi satu sisi Bagot berarti dipakai timnya dibutuhkan, jadi dia punya kemampuan. Tapi di sisi lain kita nggak bisa pakai karena ini kelas usia, bukan kalender FIFA. Jadi klub berhak menahan pemainnya untuk tidak membela tim nasional. Nah ini bagus jawaban dari Sintayong. Dia mengatakan oke, iya, intinya iya memang betul tidak bisa bermain, beberapa pemain tidak bisa dipanggil, tapi yang pemain yang ada di timnas juga banyak yang bagus. Dia mengatakan demikian, dan itu fakta ya. Ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, ada Ramadhan Sananta, ada Pratama Arhan, ada 10 jebolan dari Piala Asia Senior dan 12 dari Piala SEA Games 2022 ya. Dia mengatakan meski emang agak disayangkan nggak ikut, what a pity ya, tapi itu tadi pemain yang ada itu sudah cukup bagus, dan juga begitu nanti Hapner bergabung itu akan lebih improve lagi, dia yakin, karena Hapner ini sangat penting. Bukan soal skillnya aja, tapi secara postur juga dia sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan kita yang secara kultural itu punya postur tinggi-tinggi. Qatar, Australia, dan juga Yordania ya. Jadi penting banget ini Hapner, dan juga dia pemain CB yang kaki kiri ya. Selain Bagot kan dia setahu gua. Jadi sangat penting. Jadi akan better kalau Hapner bergabung, dan saya yakin langsung nyetel dan levelnya langsung naik. Pertanyaan yang terakhir, gue agak kurang jelas pertanyaannya apa, tapi kayaknya soal experience Sintayong lah di Qatar ya, terutama Piala Asia kemarin gitu ya, dan juga ada beberapa kali kita pernah merumput di Qatar. Jadi dia bilang ya persiapan ini kembali ke persiapan lagi ya. Dia menjawab di Dubai itu dua match itu memang sangat membantu gitu ya, sangat membantu dalam persiapan mereka untuk menghadapi Piala Asia 23 ini ya, karena mungkin tidak semua juga tim punya privilege untuk bisa TC 10 hari kemudian mendapatkan 2 lawan yang cukup tangguh, dan imitasinya mirip gitu ya, karena kita kan menghadapi 2 tim Timur Tengah, yaitu Qatar dan juga Yordania, sehingga lawan Arab Saudi dan UAE ini sangat relevan ya, di luar Australia tentunya. Nah kemudian
dia bilang 2 uji coba itu dan TC itu membantu meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Ini kembali lagi menjawab pertanyaan pertama sebenarnya sekaligus, yaitu mendongkrak mental para pemain. Ya, terutama persiapan melawan Qatar. Dia mengkhususkan melawan Qatar pentingnya persiapan atau mencoba untuk paling tidak kalah di pertandingan pertama, dan kita punya persiapan yang sangat bagus. Jadi confidence ini terlihat dari statementnya Sintayong di di presscon kemarin. Jadi presscon itu juga gunanya bukan hanya soal apa yang keluar dari mulut atau bibir si pelatih itu, tapi juga yang bisa tersirat, ya, kepercayaan diri, kemudian juga rasa tenang itu bisa kita rasakan ketika kita menghadiri preskon, apalagi langsung gitu ya. Jadi intinya persiapan ini kelihatannya sudah cukup baik ya. Tentu selalu ada dinamika nanti di lapangan bahkan saat bermain sekalipun, tapi kelihatannya sejauh ini sudah compact, sudah pack gitu ya. Tinggal nanti ya dukungan dari kalian, doa supaya tim nasional kita bisa mudah-mudahan menang di laga pertama, minimal tidak kalah. Begitu harapan kita pastinya. Oke. Terima kasih buat kalian semua. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam sehat.